Namanya tidak tercatat dalam kitab sejarah Mesir, tetapi disebut berkali-kali dalam kitab suci umat Islam. Siapakah Haman, sang pembangun menara kesombongan untuk menantang Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video kali ini kita akan membahas sosok Haman, arsitek kesombongan yang dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Haman tidak ditemukan di prasasti kuno Mesir, tetapi Al-Quran menyebutnya 6 kali. Beliau bukan tokoh biasa, beliau adalah penasehat Fir'aun, arsitek ambisi, dan penggerak kesombongan. Sebagian sejarawan barat mungkin tidak mengenalnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dengan tegas, bukan sebagai legenda, tetapi sebagai pelajaran bagi umat manusia. Fir'aun Mesir kala itu bukan hanya seorang raja. Beliau mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan di balik tahtanya yang megah, ada seorang lelaki yang menjadi otaknya, yaitu Haman. Beliau bukan hanya menteri biasa, beliau adalah arsitek proyek-proyek raksasa, pengatur siasat politik, dan penyokong kesombongan Fir'aun. Diabadikan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta." Quran Surah Al-Qasas ayat 38. Fir'aun tidak benar-benar ingin melihat Tuhan Musa. Beliau ingin mengolok-olok wahyu, ingin membuktikan dirinya benar, dan Hamanlah yang ia tugasi untuk menjadi pelaksana kesombongan itu. Permintaan Fir'aun bukan permintaan biasa. Beliau ingin membangun menara tinggi menjulang ke langit, seperti zinggurat, piramida, atau struktur raksasa serupa yang bisa menyentuh langit secara simbolik. Dan Haman menyanggupinya. Dalam tafsir para ulama, Haman memerintahkan pembakaran batu bata, sesuatu yang belum dikenal secara umum di Mesir kala itu. Dalam penelitian arkeolog modern, struktur tertentu seperti piramida bertingkat dan bangunan tinggi di masa Mesir kuno memang melibatkan sistem cetak batu bata. Ini menjadi konfirmasi ilmiah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haman bukan sekedar arsitek bangunan fisik. Beliau adalah arsitek ideologi. Beliau membangun mentalitas kufur, kesombongan sistematis, dan membantu Fir'aun menyebarkan propaganda. Beliau adalah simbol bagaimana intelektual dan kecerdasan bisa berubah menjadi alat kehancuran jika tidak disertai iman. Bangunan yang ia bangun bukan hanya proyek fisik, tapi simbol pemberontakan terhadap Tuhan. Dalam Al-Quran, Haman disebut 6 kali. Diabadikan dalam Quran Surah Ghafir ayat 36-37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Fir'aun berkata, "Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta." Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu, dan dia tertutup dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Quran Surah Ghafir ayat 36-37. Haman tahu bahwa apa yang diminta Fir'aun mustahil, tetapi ia tidak mengingatkan, tidak menasehati, melainkan taat secara membabi buta. Dan disinilah letak kehancurannya. Ketika Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau datang membawa kebenaran dan tanda-tanda yang nyata. Tetapi Fir'aun dan Haman mendustakan. Diabadikan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami siksa dia, Fir'aun, dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim." Quran Surah Al-Qasas ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menyebut Fir'aun, tetapi juga Haman, karena peran destruktifnya sama besar.
Beliau tidak berada di atas kuda perang, tetapi beliau adalah pengendali kekuasaan dari balik layar. Dan ketika bencana datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksakan sedikit pun kejayaan mereka. Semua ditenggelamkan. Beberapa orientalis menyebut bahwa tidak ada bukti nama Haman dalam literatur Mesir kuno. Akan tetapi, penemuan arkeolog modern mulai membuka tabir itu. Dalam sebuah prasasti kuno berbahasa hierologif yang kini disimpan di Museum Hof di Wina, Australia, ditemukan nama Haman, kepala arsitek dan pemimpin pekerja batu di zaman Ramses II. Dan Ramses II lah yang diyakini banyak sejarawan sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ha-Amen berarti pelayan Amun, dewa utama Mesir saat itu. Dan jika dibaca dalam pelafalan Semitik, bisa sangat mirip dengan Haman. Lagi-lagi, Al-Quran menyebutkan fakta sejarah yang tidak diketahui manusia selama berabad-abad. Mengapa nama Haman sangat penting? Karena beliau adalah perwakilan dari ilmuwan dan pejabat yang membenarkan kezoliman. Beliau bukan hanya sekutu Fir'aun, tetapi juga cerminan orang yang tahu kebenaran tapi memilih diam. Beliau punya kecerdasan, beliau tahu Musa tidak berdusta, tetapi beliau memilih status, kehormatan, dan kekuasaan, dan kehilangan semuanya. Beliau juga tahu proyek menara itu tidak masuk akal, tetapi beliau tetap membangunnya demi mempertahankan posisinya di sisi raja yang zalim. Menara yang Haman bangun tidak pernah selesai, bukan karena bahan bangunannya kurang, tetapi karena ia dibangun dari niat yang salah. Bangunan yang dibangun atas dasar kesombongan tidak akan pernah kokoh. Ia mungkin menjulang, tapi ia hampa. Fir'aun, Haman, dan semua kebanggaan mereka ditelan air laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan dalam sekejap. Diabadikan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong." Quran surah Al-Qasas ayat 41. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunan yang Haman bangun bukan hanya gagal, tetapi menjadi bukti betapa sombongnya manusia bisa dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun mengklaim ketuhanan, Haman membangun buktinya, tetapi Allah cukup kirim satu gelombang laut dan semuanya selesai. Haman adalah peringatan bahwa cerdas tanpa iman akan membangun jalan menuju kehancuran. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini ia dikenal sebagai pemimpin pembangunan, di akhirat ia dikenal sebagai penghuni kehancuran. Jangan jadi Haman yang tahu kebenaran tetapi memilih membangun menara kesombongan hanya demi kekuasaan sesaat. Jadi itu pembahasan di video kali ini, kisah tentang Haman. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.